Paling mudah kita tentukan di dasar ya. Di dasar ini kan sama-sama liquid dengan S specific gravity 1,6. Jadi di dasar ini bidang tekannya sama. Kita ambil titik, misalkan ini titik X dan titik Y. Oke. Nah, di titik X, Px sama dengan Py. Tekanan di titik X berarti kita bisa hitung dengan tekanan akibat air 1,5 meter, rho air dikali G dikali H air ditambah dengan rho liquid dikali G dikali H liquid. Jadi ini ditambah dengan ini. Sama dengan tekanan di titik Y, rho gasolin atau bensin dikali G dikali H bensin ditambah rho liquidnya kali G dikali H liquid ya. Nah, kita masukkan yang diketahui, rho air 1000, satuannya sementara saya skip dulu karena biar nggak kepanjangan, dikali 10G, dikali H air 1,5 meter. Ditambah rho liquid, karena SG-nya 1,6, berarti ini 1600. Kemudian dikali G, dikali H liquidnya 1 meter. Satu aja ya. 1. Kemudian rho bensin, gasolin, kita anggap minyak ya. G-nya 10. Nah, H bensinnya berapa? Belum diketahui. Ini masih tanda tanya. Rho liquidnya 1600 kali 10 dikali H liquid yang kanan 10. H ya, masih belum diketahui. Terus H bensinnya kira-kira kita isi apa? Ada ide? H gasolin ini kita isi apa kira-kira? 2,5 kurangi H mungkin. 2,5 dikurangi H. Karena totalnya ini 2,5, kemudian ini H, berarti ketinggian bensinnya itu 2,5 min H. Nah, di sini ada persamaan dengan satu variabel, hanya ada variabel H, maka ini persamaannya bisa diselesaikan. Dan hanya bisa ketemu. Gitu ya. Cara yang sama bisa kita lakukan untuk soal yang 214. Ya, cari bidang tekan yang sama. Bisa di dasar atau ya paling aman di dasar sih. Ini kan dasarnya sama-sama merkuri ya. Oke, nanti silakan dicoba sendiri ya. Oke, kemudian yang sudah mengerjakan soal latihan yang paling belakang? Oke, nanti coba sendiri. Kalau yang soal 251 ini, pintunya miring. Jadi dia punya kemiringan tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah H0 dan Y0-nya. Oh, sorry.
H0, Y0, dan YP. YP itu, jangan lupa YP itu searah bidang ya, searah bidang yang tenggelam. Jadi nanti YP-nya itu dihitung arahnya ke sini, bukan horizontal. Bukan vertikal. Ini mungkin kalau kita mau ngerjain harus pakai sin cos. Nah itu silakan dicoba sendiri aja. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Atau sebelum saya lanjutkan, saya presentasi dulu. Chartin? Hadir, Bu. Teresia? Putri Nabila? Hadir, Bu. Ajeng Praditning Tias? Zaki? Ini izin ya tadi. Zaki juga izin, Yusarafi izin, Nabila Kalista? Hadir, Bu. Sylvie? Hadir, Bu. Dini? Dini Nur Aini? Arnandra? Hadir, Bu. Nanda? Hadir, Bu. Amar? Hadir, Bu. Bima? Wela. Mic-nya belum dibenerin, Mas Bima. Afif? Ini sama ini. Afif ada? Malah nggak ada. Siti? Maimunah? Hadir, Bu. Siti Retno? Hadir, Bu. David? Hadir, Bu. Zalfa? Hadir, Bu. Devta? Hadir, Bu. Ele? Hadir, Bu. Imas? Hadir, Bu. Lutfi Aulia? Hadir, Bu. Daniel? Hadir, Bu. Alam? Contoh-contoh soal yang tadi silakan dicoba ya, dikerjakan. Siapa tahu besok saya terinspirasi soal UAS dari situ. Soal UAS, soal UTS. Oke, lanjut. Ya, Saya Teresia sudah hadir. sudah hadir ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke keseimbangan benda terapung. Nah, ini masih ada hubungannya dengan hidrostatika. Oke, setelah kemarin kita masuk ke tekanan hidrostatis dan hukum Pascal ya, F per A sama dengan F per A. Sekarang kita akan berkutat dengan yang namanya hukum Archimedes. Masih sama, asumsi fluida yang kita gunakan adalah fluida ideal. Oke, nah kenapa kok kita perlu belajar ini? Keseimbangan benda terapung, karena mungkin beberapa infrastruktur kita itu nanti terletak di atas air atau mengapung. Contohnya adalah dermaga apung. Nah, ini jelas sipil ya. Dermaga ini salah satu bangunan transportasi dan biasanya dermaga ini ada yang tipenya mengapung agar dia bisa elevasinya bisa menyesuaikan pasang surut air laut. Kemudian ada juga floating solar
panel ini yang sekarang menjadi salah satu bentuk energi terbarukan. Panel surya tapi letaknya di waduk atau di atas air, di embung bisa, di waduk bisa. Nah, kalau kita meletakkan bangunan-bangunan seperti ini, nah kita harus tinjau nanti si bangunan ini apakah bisa mengapung atau enggak, atau bagaimana cara membuat bangunan-bangunan ini mengapung. Setelah kita pastikan bangunan ini mengapung, kita juga harus cek kestabilannya. Jangan cuma asal mengapung tapi nggak stabil. Nah, atau bisa juga kita gunakan teori ini untuk menghitung kestabilan dari platform lepas pantai. Misalkan seperti ini ya, ada beberapa tipe rig atau tempat orang nambang minyak ya. Itu beberapa tipenya ada yang terapung gitu. Nah ini otomatis kalau dia terapung dia harus diangker ke dalam laut, ke dasar laut ya. Nah ini harus dipastikan ini rignya ini stabil. Kalau dia tidak stabil, nanti orang yang bekerja di sini mungkin tidak akan nyaman. Nah itu salah satu penerapannya. Nah, terus bagaimana teori yang digunakan? Ya, pertama kita harus paham dulu apa yang namanya gaya apung. Jadi kalau ada sebuah benda tenggelam atau mengapung dalam fluida, resultan gaya fluida yang bekerja itu disebut gaya apung. Nah, kalau kita tinjau ya sebuah benda di dalam air, misalkan bentuknya abstrak seperti ini, maka dia akan mendapatkan gaya dari atas, dari bawah, dari kanan, dan dari kiri. Dan untuk gaya yang bekerja pada arah horizontal, dia saling meniadakan. Jadi gaya dari kanan sama dari kiri itu saling meniadakan, dari depan dan dari belakang saling meniadakan. Yang tidak saling meniadakan adalah FY-nya, gaya yang bekerja pada arah vertikal. Jadi kalau kita tulis ya, gaya ke bawah ini FD. FD ini adalah force of drawdown. Drawdown. Jadi gaya yang ke bawah, yang gaya yang menenggelamkan lah. Kemudian FU ini adalah force uplift ke atas, gaya ke atas. Nah, antara gaya ke bawah dan ke atas ini berbeda. Karena tekanannya berbeda ya, karena kita sudah belajar tekanan kemarin. Tekanan di atas benda dengan tekanan di bawah benda itu berbeda besarnya. Maka gayanya juga berbeda. Sehingga lebih besar gaya yang uplift, gaya ke atas. Nah, kemudian gaya apung ini yang terkenal adalah hukum Archimedes ya, yang terkait dengan gaya apung. Hukum Archimedes, si Archimedes ini mengatakan bahwa gaya apung itu gaya FD dikurangi FU, itu dinamakan gaya apung. Jadi FD dikurangi FU itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Jadi tadi karena bendanya ini masuk ke dalam fluida, otomatis ada bagian fluida yang digantikan oleh benda tersebut. Nah, FD min FU ini besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda ini. Gitu. Kemudian, gaya apung tadi bekerja ke atas melalui pusat berat volume yang dipindahkan. Jadi tadi besarnya gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda yang dicelupkan. Kemudian bekerja gayanya itu di pusat berat volume yang dipindahkan. Maka akibat gaya apung ini, benda yang dimasukkan ke dalam fluida seakan-akan beratnya berkurang. Ya, mungkin kalau Anda lagi
renang gitu ya, Anda sama teman Anda, kalau Anda gendong teman Anda di darat mungkin nggak kuat, tapi begitu Anda sama-sama di air, mungkin berat teman Anda kan berkurang. Nah, itu terjadi karena ada gaya apung. Contoh lain, misalkan di sini ada sebuah beton gitu ya, kubus beton, di udara beratnya 5 kg. Kemudian dimasukkan ke dalam air, ternyata ditimbang tinggal 3 kg. Ya. Ini tinggal 3 kg. Nah, sehingga selisihnya kan ada 2 kg. Nah, sesungguhnya 2 kg itu adalah gaya apung yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh beton tersebut. Jadi kalau kita ukur tadi sebelum betonnya dimasukkan, kan airnya penuh ya. Setelah betonnya dimasukkan, airnya ada yang tumpah. Nah, yang tumpah ini itu beratnya 2 kg. Sama dengan gaya angkat yang diterima oleh kubus beton tersebut. Oke. Nah, ini kalau kita buat persamaannya ya. Berat air yang dipindahkan, W air itu adalah berat benda yang di dalam air, jadi berat benda di dalam air itu sama dengan berat di udara dikurangi dengan FB. Nah, FB itu apa lagi? FB itu adalah ini. FB sama dengan FU dikurangi FD. Jadi, gaya apung ya, buoyance. Tulisannya Bouyance kalau nggak salah. Nanti coba cari di buku mekanika fluida. FB ini adalah gaya apung. Ya. Kemudian, nah, bagaimana kita menghitung gaya apung? Itu bisa kita jelaskan dengan persamaan ini. Misal kita punya benda tadi, ya, dimasukkan ke dalam zat cair, maka FD atau gaya yang menenggelamkan, gaya yang ke bawah, itu sama dengan tekanan dikali luas tampang benda. Tekanannya adalah Rho GH1, karena kedalamannya H1. Di sini Rho GH1 dikali A, kemudian FU, gaya uplift, itu sama dengan Rho GH2 dikali A. Ya. Maka karena FB ini sama dengan FU min FD, maka bisa kita jadikan satu persamaan. FB sama dengan FU-nya Rho GH2A dikurangi FD-nya Rho GH1A. Kalau kita ringkas, Rho G-nya dikeluarkan, persamaannya menjadi seperti ini. FB sama dengan Rho G H2 min H1 dikali A. Sedangkan H2 min H1 itu sama dengan tinggi benda. A itu sama dengan luas penampang benda. Sehingga tinggi dikali luas penampang sama dengan volume benda. Maka persamaannya dengan Rho G V. V-nya ini adalah apa? V-nya ini adalah volume benda yang ada di dalam air. Jadi gaya apung yang diterima oleh benda itu bisa dihitung dengan Rho zat cair, Rho fluida, dikali G, dikali volume benda yang ada di dalam air, atau volume benda yang tercelup. Kalau bendanya itu yang tercelup hanya setengah, ya volumenya ini pakai volume benda yang setengah tadi. Jadi V ini bukan volume benda ya. Tidak selalu V ini volume benda total. Bisa jadi kalau bendanya cuma tercelup seperempat gitu, ya yang dihitung V-nya V seperempat benda tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, kita lanjut ya.
Nah, sekarang bagaimana menentukan, kalau tadi kita udah belajar konsep gaya apung. Sekarang bagaimana menentukan benda ini bakal terapung, melayang, atau tenggelam? Pertama, salah satu caranya adalah melihat, membandingkan antara rho benda dengan rho zat cairnya. Kalau rho bendanya lebih kecil daripada rho zat cair, maka dipastikan dia akan floating. Dia akan melayang. Kok melayang sih? Terapung. Dia akan terapung. Kalau rho benda sama dengan rho fluida, dia akan melayang. Kalau rho-nya itu rho benda lebih besar daripada rho fluida, dia dipastikan akan tenggelam. Oke. Nah, kalau kita jelaskan dengan skema, dengan persamaan gaya, ya, sebuah benda tenggelam itu ketika Fb-nya tidak bisa menahan berat W, atau Fb lebih kecil daripada W. Jadi misalkan ya, ini benda tenggelam ya, berat bendanya ini 10 Newton. Kalau kita hitung Fb, gaya apung maksimum itu hanya 5 Newton misalkan. Ini W-nya ya, W-nya 10 Newton, Fb-nya 5 Newton. Otomatis resultan gayanya akan mengarah ke bawah, sehingga dia akan turun tenggelam. Nah, kalau W-nya sama dengan Fb, gaya beratnya benda sama dengan gaya angkat, maka dia akan diam. Ya, dia nggak akan, misalkan kita taruh gitu ya, nah itu dia akan diam, nggak bergerak kemana-mana. Karena stabil, resultan gaya Fy-nya 0. Nah, kalau W-nya kurang dari Fb, kira-kira apa yang terjadi? Berat bendanya 5 kilo atau 5 Newton. Beratnya 5 Newton. Fb-nya, Fb kalau bendanya tercelup total ya, Fb-nya 8 Newton. Apa yang terjadi? Resultan gayanya kemana? Ke atas. Ke atas. Jadi kalau seperti ini, benda tersebut akan ke atas, bergerak ke atas, dan akan menuju ke titik keseimbangan. Nah, keseimbangannya ya terapung. Sampai W-nya sama dengan Fb. Karena kan semakin benda ini semakin ke atas, kemudian dia tidak tercelup seluruhnya, kan tadi Fb itu apa? Rho, G, V. V-nya kan ada yang tercelup ya. Nah, kalau tercelup semuanya, itu Fb-nya 8. Nah, karena W-nya itu cuma 5, maka benda ini akan naik ke atas sampai Fb-nya itu sama dengan 5. Sehingga kalau ada benda terapung, itu W sama dengan Fb. Ya, jika ada benda terapung, pasti berat bandanya itu sama dengan Fb. Diingat ini. Karena dia seimbang, kan terapung kan diam ya, dia nggak naik, dia nggak turun, berarti Fb-nya 0. Jadi seimbang antara gaya ke bawah dengan gaya ke atas. Nah, Fb-nya ini rho G, V-nya adalah yang tercelup. Jadi misalkan ada taruh gabus ya, styrofoam itu Anda celupkan ke bawah, Anda taruh di sini misalkan styrofoamnya,
karena W-nya ini kecil, FB-nya lebih besar, maka styrofoam ini akan naik sampai W-nya itu seimbang dengan gaya angkatnya. Itu persoalan itu hitung FB dan W, hubungan antara W dengan FB. Sekarang kita bicara tentang titik pusat gaya. Tadi sudah dijelaskan, gaya angkat itu bekerjanya pada titik tengah atau titik pusat dari volume benda yang tersebut, volume fluid yang dipindahkan. Jadi misalkan ada benda apapun, kalau kita tentukan titik pusat beratnya, maka letaknya di sini. Gimana volume benda? Titik pusat berat benda itu simbolnya G. Nah, tapi kalau kita bicara tentang titik pusat atom, di mana gaya atom bekerja, atau titik B, maka titik B ini letaknya adalah di pusat volume air yang dipindahkan. Jadi di sini. Sehingga untuk daerah yang tersebut akan ada, untuk benda yang melayang, untuk benda yang apapun yang seperti ini, itu akan ada jarak antara titik pusat atom dengan titik pusat berat. Namanya GG. Jarak antara B dan GG. Nah, titik D ini bekerja gaya W. Jadi di sini bekerja gaya berat. Titik D itu bekerja gaya atom. Ini W atau G ya. Ini FB. Jadi di titik D ini bekerja gaya berat, di titik D bekerja gaya atom. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan benda yang atom ini apakah dia stabil atau tidak? Nah, sekarang kita pahami dulu masalah stabil itu apa? Stabil itu adalah kalau sebuah benda kita beri gaya, itu dia kembali ke tempat semula. Contohnya, ini ular misalkan di sebuah mangkok, dia dikatakan stabil kalau kita kasih gaya ular yang tersebut, dia akan berpindah, tapi dia akan kembali ke tempat semula. Itu dikatakan stabil. Kalau lereng itu terjadi di datar, dikatakan lereng ini netral. Karena kalau kita beri gaya, dia akan pindah tapi nggak balik lagi ke semula, tapi juga nggak pindah lagi ke gaya yang kita katakan. Ini namanya netral. Kemudian dia tidak stabil ketika kita kasih gaya, dia malah lari. Dan tidak mungkin balik lagi ke asalnya. Itu tidak stabil. Nah, benda stabil yang di mangkok ini, sebuah benda dikatakan stabil, itu ketika diubah akan kembali ke posisi keseimbangan. Kalau benda tenggelam, dikatakan stabil ketika pusat beratnya G terletak di bawah pusat atom B. Jika tidak, maka benda tersebut tidak stabil. Nah ini ya, kalau kita bayangkan aja deh, ada sebuah benda di dalam fluid. Dia dikatakan stabil kalau titik berat benda, jadi titik beratnya, satu berat itu berada di bawah pusat atom. Nah ini benda yang paling kiri, pusat beratnya di pusat atomnya di tengah-tengah ya. Ini pusat atom.
Kemudian karena benda ini ada beratnya di bawah, maka pusat beratnya yang tadinya di tengah dia akan bergeser ke bawah. Ini G-nya di sini. Nah, kalau seperti ini dia dikatakan stabil karena G-nya terletak di bawah B. Nah, kemudian kalau bendanya tidak ada pemberatnya, ya dia dikatakan netral karena titik B dengan titik G itu berhimpitan. Kemudian benda yang paling kanan dia dikatakan tidak stabil karena titik B-nya di tengah. Kalau titik B itu kan tidak berhubungan dengan berat benda ya, distribusi berat tidak. Dia berhubungan dengan volume. Karena dia sama-sama bulat, ukurannya sama, ya titik B-nya sama-sama di tengah. Gitu. Kalau nanti bendanya itu segi 4, ya titik B-nya di sini. Di perpotongan diagonal. Titik B-nya sama-sama di tengah ini, 3 benda ini. Cuman titik G-nya berbeda-beda. Kalau yang paling kiri, G-nya itu bergeser ke bawah karena ada pemberat di bawah. Kalau benda yang tengah itu G-nya di tengah karena tidak ada pemberatnya, dia homogen. Kemudian yang paling kanan, titik G-nya bergeser ke atas karena pemberatnya ada di atas. Nah, maka yang paling kanan ini tidak stabil karena titik B dia berada di bawah titik G. Kalau dia nggak dikasih gaya aja ya, kalau dia nggak dikasih gaya aja dia bakal muter dan tidak bisa kembali ke keadaan semula. Tapi begitu kita tinjau yang paling kiri, ini dikatakan stabil karena apa? Karena ketika benda ini kita beri gaya, maka ada yang namanya restoring moment, momen balik ini. Ya, jadi ini kalau kita kasih gaya ke kiri gitu, dia ada momen yang mengembalikan benda tersebut ke tempat semula. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Kalau belum, saya akan menampilkan video yang menjelaskan tentang keseimbangan benda. Meta Center. Suaranya kedengeran nggak suara When a solid laptopnya? body floating in a fluid Kedengaran, Bu. is Kedengaran, tilted ya. from its equilibrium. Jadi untuk menentukan apakah suatu benda terapung. Kalau tadi kan tenggelam ya, sekarang kita pindah benda terapung. Kalau benda terapung itu menentukan dia stabil atau enggak, itu dengan yang namanya tinggi metasentrum. Tinggi metasentrum itu bisa ditulis GM. Jadi ada titik metasentrum, kemudian nanti kita hitung tinggi metasentrumnya. Kalau GM-nya lebih dari 0, maka dia stabil. Kalau GM-nya negatif, dia tidak stabil. Nah, kita coba lihat dulu videonya. Meta Center. When a solid body floating in a fluid is tilted from its equilibrium position, then the stability of its equilibrium depends upon the location of its metacenter. To understand this, let us recall that a solid body floats in a fluid. If the mass density of a body is less than that of fluid, as in case of wood, plastic, ice cube, etc., and if the weight of fluid displaced by the immersed body is equal to the weight of the body, as in case of boat, ship, etc., when a body, say a ship, floats in water, it is acted upon by two forces. A vertical downward force of gravity, which is equivalent to the weight of the body, W, acting at the center of gravity, G, and an upward vertical buoyancy force, FB, which is equal to the weight of the water displaced by the immersed body, which passes through the centroid of the displaced volume of water, that is, the center of buoyancy. Now, for a floating body to be in equilibrium,
the buoyancy force should be equal to the weight of the body. Also, the center of gravity and the center of buoyancy should lie on the same vertical line, called the center line, BG. Now, if a body undergoes an angular displacement, say in the rightward direction, then we see that the volume displaced is larger in the right side. Thus, the center of buoyancy shifts towards the right from B to B dash, and a couple is formed which tries to rotate the body. Here, the point of intersection of the vertical line through the new center of buoyancy B dash and the center line BG is termed as the metacenter of the body, and the distance by which the metacenter lies above the center of gravity of a floating body is known as the metacentric height, GM, which is given by, depending upon the location of the metacenter. A floating body possesses three types of equilibrium. They are stable, unstable, and neutral equilibrium. When M is above G, then in this case, a restoring couple is formed by the buoyancy force and the weight of the body, which tends to turn the body to its original position. Thus, the body is said to be in stable equilibrium. Now, when M is below G, then in this case, an overturning couple is formed by the buoyancy force and the weight of the body, which tends to sink the body from its original position. Thus, the body is said to be in unstable equilibrium. And when M coincides with G, then in this case, the line of action of buoyancy force and the weight of the body are collinear and passes through the same point. Due to this, the body neither returns to its original position nor increases its displacement further. Thus, the body is said to be in neutral equilibrium. Oke, jadi itu tadi penjelasannya. Sehingga untuk benda yang terapung, kita menentukan kestabilannya itu dengan cara menghitung tinggi metasentrum. Nah, tadi tinggi metasentrum sudah dijelaskan ya. A floating body possesses Ini, GM. Jadi G ini adalah titik berat benda. Kemudian M itu adalah titik perpotongan antara B aksen. B aksen itu adalah titik pusat apungnya ya dengan garis BG. Jadi ini garis tengahnya BG, kemudian ini B aksen M. Nah, ini adalah tinggi metasentrum. Ini adalah titik metasentrum, dan tinggi metasentrum itu adalah tinggi dari titik M ke titik G, GM. Nah, GM ini nanti nilainya tergantung dari, pertama, volume benda yang tercelup. Jadi yang tercelup ini berapa? Ini benda yang tercelup ini volumenya berapa? Kemudian I0. I0 ini adalah inersia penampang basah pada benda terapung. Momen inersia minimum penampang basah pada benda terapung. Kemudian I0 per V dikurangi BG. BG ini adalah jarak antara titik pusat apung dengan titik pusat berat. Nah, mungkin untuk bab stabilitas benda tenggelam dan terapung, itu intinya itu ya. Jadi bagaimana Anda menentukan apakah benda tersebut terapung, melayang, atau tenggelam. Kemudian bagaimana Anda menentukan stabilitas suatu benda yang tenggelam maupun terapung. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama.
batu di udara mempunyai berat 500 Newton. Kemudian berat di dalam air adalah 300 Newton. Berapa volume dan rapat relatif batu? Oke. Jadi selisih antara berat udara dengan air berarti 200 Newton ya. 200 Newton ini adalah gaya apungnya. Sehingga gaya apungnya 200 Newton, sedangkan gaya apung ini bisa kita hitung atau bisa kita ganti dengan rho zat cair dikali G dikali volume benda yang tercelup. Maka 200 Newton itu sama dengan rho air 1000, kemudian G 10 dikali V. V-nya adalah volume batu yang tercelup. Karena batunya dicelupkan semuanya, berarti V ini sama dengan volume batu. Didapat volume batunya 0,02 meter kubik. Ini volume batu. Kemudian kita mau cari rapat relatif ya. Rapat relatif itu kan S. Atau kita harus tahu rho batu dan rho air. Nah, rho itu bisa kita hitung dengan berat dibagi dengan volume. Beratnya adalah berapa? Beratnya 500 Newton. Nah, kalau kita ubah menjadi kilogram itu berapa? 50 kilo ya, 50 kilo. Kemudian V-nya, volumenya 0,02, sehingga 50 dibagi 0,02, 2.500 kg per meter kubik. Tuh. Atau mau pakai cara ini juga boleh. Sehingga karena rho batunya 2.500 kg per meter kubik, S-nya adalah 2,5, karena 2.500 dibagi rho air 1000. Oke, kemudian ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Lanjut ya. Nah, sekarang kubus kayu dengan panjang sisi setengah meter mempunyai rapat relatif 0,6 dan dia jelas mengapung di air. Pertanyaannya, hitunglah bagian kubus yang terendam air. Nah, S-nya 0,6 berarti rapat massa kubusnya adalah 600 kg per meter kubik. Kemudian volume kubus, sisinya setengah meter, berarti volumenya adalah setengah pangkat 3 atau 0,125 meter pangkat 3. Kemudian, karena kita sudah ketemu V baloknya, kita tahu rho-nya, kita bisa hitung W balok. Jadi, W baloknya berapa? Gaya yang ke bawah. Nah, ini kan di sini G ya. Ini G, kemudian ini W. Di titik G ini ada gaya ke bawah W. Ini di sini W, kemudian di Z. Ini W, kemudian di sini ada B, FB. Nah, kalau kondisinya terapung, itu gaya berat benda itu sama dengan gaya apungnya. Jadi kita tulis ini W sama dengan FB. Berat benda, ya, W ini kita hitung dengan rho dikali G dikali volume balok. Ketemu berat bendanya 750 Newton. Di sini 750, kemudian gaya apungnya itu sama dengan rho zat cair. Ini dibedakan ya, ini rho balok. Kalau kita mau mencari berat balok, ya pakainya rho balok. Tapi kalau kita mau mencari FB atau gaya apung, rho-nya ini rho fluida atau rho zat cairnya. Rho zat cair dikali G dikali volume balok atau kubus yang tercelup. Nah, sehingga di sini 750 sama dengan 1000 kali 10 kali volume celup, ketemu volume kubus yang tercelup sekian.
Nah, maka kedalaman celupnya adalah volume celup dibagi dengan luas dasar kubus atau A. A-nya setengah pangkat 2, 0,25, ketemu D. D ini adalah kedalaman syaratnya, kedalaman celup. Kedalaman celupnya adalah 0,3 meter. Soal ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Sekarang balok kayu. Balok kayu dengan panjang 1 meter, lebar 0,4 meter, dan tinggi 0,3 meter mengapung di air dengan sisi tingginya vertikal. Rapat relatif kayunya itu 0,7. Hitunglah volume air yang dipindahkan dan letak pusat apung. Letak pusat apung berarti titik B ya. Oke. Nah, sama. Karena di sini ada kata-kata mengapung, intinya ini, W sama dengan FB. Persamaannya itu. Nah, pertama kita cari W-nya dulu. Nah, untuk cari W, kita perlu rho baloknya 700 ya. 0,7 kali 1000. Kemudian volume baloknya panjang kali lebar kali tinggi, sekian. Sehingga kita bisa hitung berat baloknya, M-nya rho kali V, ini rho balok. Rho kali V 700 kali 0,12 kali 10, 840 Newton. Taruh di sini. Kemudian FB-nya, rho air dikali G kali volume celup, 1000 kali 10 kali volume celup, nah ketemu V celupnya 0,084. Ini sudah bisa menjawab pertanyaan yang nomor 1. Sekarang, di mana letak pusat apung? Nah, tadi sudah saya jelaskan, kalau ada benda tercelup, ya, maka pusat apungnya itu ada di tengah-tengah volume benda yang tercelup. Volume fluida yang dipindahkan. Jadi area yang tercelup kan ini. Maka pusat apungnya di sini, ini B. Sehingga kalau dia tercelup dengan kedalaman celup D, maka titik B ini ada di setengah D. Jadi di tengah-tengahnya. Maka di sini kita hitung D-nya dulu, volume celup dibagi A. A-nya itu dasar baloknya ya. Ketemu tercelupnya 0,21 meter. Sehingga titik apungnya itu ada pada setengah D atau setengah dari 0,21 meter. Ini mungkin 0,105 ya. Gitu. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang nomor 4. Kubus kayu dengan sisi 0,5 meter mengapung di dalam air. Berapakah berat beban yang harus diletakkan di atas balok supaya balok terendam seluruhnya? Lah, tadi katanya kubus. Bentar. Kubus kayu. Nah, mungkin ini kubus saja ya. Oke, silakan. Ada yang mau coba mengerjakan? Coba. Coba dikerjakan ya, nanti kita bahas bareng-bareng.
Ada yang sudah mendapatkan hasilnya? 37,5 kilo bukan Bu? Bebannya? Iya Bu. Oke, coba diurut dari pertama Mas, cara pengerjaannya. Pertama kita menghitung Menghitung berat kubus kayu tersebut. Oke, W ya. W sama dengan rho kayu dikali G dikali V kubus. Rho kayunya 700, G-nya 10, V kubusnya setengah pangkat 3. Hasilnya berapa, Mas? Delapan 87,5 Newton ya. Oke. Kemudian selanjutnya menghitung apa? FB kan? Volumenya bukan? Iya. FB sama dengan rho fluida atau rho air dikali G dikali volume celup. Nah, karena kita pengennya itu kubusnya terendam seluruhnya, berarti kita cari FB-nya dengan volume celupnya seluruh kubus. Jadi di sini Bu, ya. untuk W-nya itu 875 kan? Oh, 875 ya? Iya. 875. Iya Bu, 875 yang benar. 875 Newton. Oke. Nah, karena kita pengennya kubus tercelup seluruhnya, maka volume celup itu sama dengan volume kubus total. Sehingga FB-nya sama dengan rho air 1000 dikali G 10 dikali volume celupnya sama dengan volume kubus 0,125. Jadi berapa? 1250 ya. Sehingga kalau kita mau kubusnya tercelup seluruhnya atau terendam seluruhnya, itu W-nya harus sama dengan FB. Nah, kita gambarkan ya. Ini airnya. Kemudian ini kubusnya. Kalau ini kubus tanpa beban. W-nya 875. Kalau nggak ada bebannya, D-nya berapa ya? Ini D. Nah, kalau seperti ini, dia terendam seluruhnya, maka W-nya harus sama dengan FB. Bebannya berapa berarti? Ini tambahan beban sama dengan 1250 Newton dikurangi 875 Newton. 250 ditambah 125. 375.
Gini Mas, sudah sama atau ada yang berbeda? Sama. Sama ya. Oke, nanti Anda bisa cek kalau tidak ada beban itu dia tercelupnya berapa meter D-nya ini. Ada pertanyaan untuk soal ini? Belum, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang suatu balok ponton dengan lebar 6 meter, panjang 12 meter, dan syarat 1,5 meter. Syarat itu kedalaman celup ya. Mengapung di dalam air tawar. Hitunglah berat ponton, kemudian syarat apabila berada di air laut, beban yang dapat didukung oleh ponton di air tawar apabila syarat maksimum 2 meter. Ini juga belum ada pembahasannya ternyata. Oke, silakan dicoba dulu. Ini ada yang belum diketahui ya. Rho baloknya mungkin dianggap saja 0,8. Rho-nya 0,8, berarti berat baloknya W sama dengan massa kali gravitasi. Massa bisa kita ubah menjadi Rho balok dikali P balok. Rho-nya 800 misalkan. V baloknya 6 meter kali 12 kali 1,5. Berarti 12 kali 9, 108. 6 dikali 12 kali 1,5. 108. Volumenya 108. G-nya 10. Maka berat baloknya adalah 864.000. ya 864.000 Newton. Oke, itu berat baloknya. Kemudian syarat apabila berada di air laut dengan Rho 1025 kg per meter kubik. Maka kita buat persamaan W sama dengan FB.
Ini 864.000 sama dengan FB-nya rho air laut dikali G dikali volume celup, atau volume celupnya sama dengan alas baloknya itu ini sebenarnya rho-nya balok nggak perlu nggak perlu ditentukan ya. Sorry. Ulangi. Ini kan sudah diketahui syaratnya 1,5 nih. Berarti ini baloknya sudah mengapung dengan syarat 1,5. Maka ini W sama dengan FB. W-nya ditanyakan ya, ini ditanyakan FB-nya adalah rho air tawar dikali G dikali volume celup. Volume celupnya berarti lebar. Saya tulis dulu ini. Lebar dikali panjang kali syarat bukan? Oke. Sehingga berat baloknya adalah 1000 dikali 10 dikali 6 dikali 12 dikali 1,5. Nah, ini benar. Sehingga hasilnya berapa? 10594. 10594. Pas. Saya G-nya pakai 9,81. Oh. Oh, 10594. Satuannya apa? Newton atau kilonewton? Newton. Yang lain ada sama nggak? PR-nya sepertinya bukan 1000. Ini syarat 1,5 ini itu airnya air tawar, jadi rho-nya 1000. 10594. Oh iya benar. Oke. Tapi kalau kita pakai 10, coba saya pakai 10 ya. 10. Ya, Bu. 1080. Ya, mendekati. 1080.000 Newton. Tuh, kemudian sekarang kalau kita masukkan balok tersebut di air laut dengan rho sekian, berapa syaratnya? Berarti W sama dengan FB. W-nya tadi 1080.000 Newton sama dengan rho air tawar 1025 dikali 10 dikali 6 dikali 12 kali D. Nah, di sini D-nya akan mendapatkan suatu 1080 berarti 10. Ya. 1080 dibagi 1025 bagi 10 bagi 6 bagi 3. Ya. Oke. Hasilnya berapa? 46, Bu. 1,46. Oke, sekarang yang C. Beban yang dapat didukung oleh ponton di air tawar apabila syarat maksimum 2 meter. Berarti kita cek dulu kalau syaratnya 2 meter itu FB-nya berapa. Ini di air tawar ya, berarti rho-nya 1000. Terus G-nya 10. Syarat maksimum 2 meter sehingga volume celupnya 6 meter dikali
dikali 12 meter dikali 2 meter. Satu 440 Newton. Nah, berarti beban maksimum yang diizinkan, ya, kalau tadi nggak ada bebannya, itu 1080 ribu. Berarti beban maksimumnya adalah 360 ribu. Beban maksimum sama dengan W dikurangi, FB Kurangi W. 1440000 dikurangi 1080 360 kilonewton. Oke, sampai di sini ada koreksi atau ada yang mau ditanyakan? Sama, Bu. Oke, sama ya. Lanjut, nah ini kalau tadi kan bendanya yang terapung homogen. Sekarang kalau bendanya itu ada 2 kerapatan massa bagaimana? Contohnya, ada ponton dengan tinggi 3 meter, tinggal 6 menit ya. Ada ponton dengan tinggi 3 meter, panjangnya 12 meter, lebarnya 10 meter. Mempunyai rapat massa 400 kg per meter kubik. Kemudian di atas ponton tersebut diletakkan besi dengan ukuran panjang dan lebar sama, tingginya 10 cm atau 0,1 meter. Nah, rapat massa besi 2.400 kg per meter kubik. Nah, kita coba menganalisis stabilitasnya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari berat gabungan. Karena kan tadi untuk terapung kan W sama dengan FB. Nah, kita cari dulu W totalnya berapa sih? Tuh. Pertama kita hitung pontonnya dulu. W ponton sama dengan rho ponton dikali G dikali volume ponton. 400 kali 9,8 kali volume pontonnya 12 kali 10 kali 3. Ketemu sekian kilonewton. Kemudian berat besinya, W besi sama dengan rho besi ini harusnya. Rho besi dikali G dikali volume besinya. 2.400 dikali 9,8 dikali 12 kali 10 kali 0,1. Ketemu berat besinya 282 kilonewton. Maka berat gabungannya adalah berat ponton ditambah berat besi. Hasilnya 1.693,44 kilonewton. Nah, maka karena ponton ini terapung, maka kita hitung syaratnya. Syaratnya tadi FB sama dengan atau W sama dengan FB. Ini W sama dengan FB. W-nya adalah 1693,44 kilonewton. Kemudian FB-nya adalah rho G V. Sama sebenarnya ini ya. Ini rho G V. Hanya ini satuannya emang nggak disamakan. Ada yang kilonewton, ada yang ini ya, rho-nya cuma 1. Tapi ini sama sebenarnya. Rho G V. V-nya 12 kali 10 kali D. Sehingga syarat pontonnya adalah 1,44 meter. Kalau kita gambarkan seperti ini, D-nya 1,44 meter,
Nah, kita tentukan titik B dan titik G. Karena ponton ini itu konsentrasi beratnya ada di atas, maka G-nya akan bergeser ke atas. Sedangkan B-nya itu, nah ini ada kesalahan ya, ini harusnya nggak kayak gini. B-nya, ya ini bisa diubah. B-nya seharusnya sekian. Ini harusnya B-nya di sini. Ya, pokoknya nggak nyampe atas lah ya. Kalau saya gambar pakai garis, B-nya seharusnya di sini. Nah, B-nya seharusnya di sini. Karena yang tercelup kan cuman yang ini. Yang area ini. Yang di atas ini nggak tercelup. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Anda paham ya. Nah, yang jadi pertanyaan, tadi kan udah tahu ya, oh ternyata syaratnya 1,44 meter. Nah, sekarang masalahnya kita tidak tahu letak titik G-nya. Kalau titik B kan udah jelas ya, setengah dari D. Nah, kita nggak tahu titik G ini di mana. Maka kita hitung dulu pusat beratnya dari dasar ponton. Nah, kita pakai yang namanya persamaan momen statis. Misalkan kita tinjau di dasar ponton, ya. Nah, nanti kita tinjau satu-satu. Misal pontonnya. Kalau ponton itu kan G-nya di tengah-tengah kotak yang biru ya di sini. Maka persamaannya W gabungan dikali Y itu sama dengan, jadi berat gabungan dikali Y itu adalah letak titik G dari dasar ponton, ya, atau pusat berat gabungan, itu sama dengan W ponton dikali pusat berat ponton ditambah W besi kali pusat berat besi. Oke, saya ulangi ya. Ini kita mau mencari pusat berat gabungan. Karena ini bendanya ada besi, ada ponton. Maka letak pusat berat gabungannya itu bisa kita hitung dengan persamaan momen. Kita tinjau dari dasar ponton ya, sehingga berat gabungan dikalikan dengan lengan gaya atau Y. Lengan gaya ini pusat gabungan sampai ke bawah ya. Ini lengan gaya, itu sama dengan W ponton, berat ponton dikali lengan gaya ponton, ditambah W besi dikali lengan gaya besi. Lengan gaya pontonnya 1,5 meter, ya 3 meter dibagi 2. Lengan gaya besinya 3,05 meter, karena titik pusat besinya kan ada di sini. Ini 0,05 meter ditambah 3 meter. Jadi ditinjau dari titik O, dasar ponton, itu lengan gaya besinya 3 meter ditambah 0,05. Jadi 3,05. Sehingga dari persamaan ini didapatlah Y-nya atau letak pusat berat dari benda gabungan itu 1,76 meter dari dasar ponton. Ini Y. Nah, dari sini kita cek stabilitas, kita cari I0-nya, 1/12BH pangkat 3. Nah, untuk mencari inersia itu tergantung dari muka air yang terpotong tergantung dari benda yang terpotong oleh muka air. Jadi misalkan nanti bendanya itu silinder, ini ya, maka kalau inersianya itu tergantung dari penampang yang terpotong muka air. Kalau silinder yang terpotong muka air kan
lingkaran ya, maka nanti I0-nya pakai I0 lingkaran. Kalau ponton ini, ketika kita potong pontonnya sesuai dengan muka airnya, dia bentuknya adalah segi 4. Nah, maka itu penampang yang kita pakai untuk menghitung inersia. Nah, ini kita hitung ya. 1/12 BH pangkat 3 ketemu inersia. Kemudian V ini adalah volume celup ya. 12 kali 10 kali 1,44 ketemu sekian. Kemudian kita karena tadi untuk mencek stabilitas kita harus menghitung GM-nya. Ini. GM sama dengan I0 per V dikurangi BG. BG sama dengan OG dikurangi OB. OG-nya tadi 1,76 dikurangi OB, OB-nya 0,72, maka ketemu BG-nya 1,04, sehingga GM-nya itu I0 dibagi V dikurangi BG, ketemu 4,75 meter. Karena ini positif, sehingga stabil. Kalau nanti GM-nya hasilnya negatif, artinya tidak stabil. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Udah lebih 4 menit ya. Ada pertanyaan? Silakan dicoba contoh soalnya ya. Oh, ini dicoba kemudian dikumpulkan aja ya. Ada 4 soal, 1, 2, 3, 4. Nah, silakan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Kalau belum, mungkin bisa kita cukupkan kuliah kita hari ini. Presensi, ada yang belum? Sudah ya? Kalau gitu, saya tutup kuliah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.